Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Damayanti, NIM 1264062121224 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 5C. Baiklah, di video kita ini akan membahas mengenai analisis dari saham EMTK, saham APLN, dan membahas mengenai apa sih obligasi negara itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu PT Elang Mahkota Teknologi atau Grup EMTK. Melalui anak perusahaannya bergerak di bidang media, solusi, perawatan kesehatan, dan bisnis lainnya di Indonesia. Segmen media perusahaan bergerak dalam bisnis penyiaran televisi free to air melalui 4 saluran televisi antara lain PT Indosiar Visual Mandiri, PT Surya Citra Televisi, PT Surya Citra Pesona, dan PT Omni Intivation, serta konten film dan video, produksi dan distribusi situs web megaportal, dan bisnis penerbitan digital. Segmen solusinya menyediakan berbagai solusi dan layanan infrastruktur yang mencakup telekomunikasi dan jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras perbankan, solusi terminal apertur sangat kecil yang terintegrasi, dan solusi distribusi retail telekomunikasi. Segmen kesehatan perusahaan menawarkan berbagai layanan medis. Segmen lainnya menyediakan layanan konektivitas seperti layanan internet dan perbankan, serta bergerak dalam bidang investasi dan bisnis lainnya. Perusahaan juga terlibat dalam perdagangan peralatan medis, penyewaan studio penyiaran dan film, perdagangan film dan konten multimedia, manajemen dan produksi konten, video on demand berbasis iklan dan video on demand berlangganan, dan bisnis media online, dan penyediaan layanan penyewaan menara, manajemen pariwisata, manajemen artis, dan iklan media luar ruang. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ini didirikan pada tahun 1983 yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk kinerja keuangan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Berikut adalah analisis fundamental berdasarkan rasio keuangan. Yang pertama yaitu tier saham, yang berisikan saham tier 1 dengan market kapitalnya besar, yaitu di atas 40 triliun. Yang kedua ada rasio hutang, yaitu yang berisikan DER atau rasio hutangnya kurang dari 1, yaitu 0,02 kali modal. Yang ketiga ada current ratio, yaitu yang berisikan aset lancarnya lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Yang keempat ada net profit, yaitu yang berisikan perusahaannya belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Yang kelima ada return on equity atau biasa disebut dengan ROE, yaitu perusahaan profitabilitasnya kurang baik, ROE-nya kurang dari 15%, yaitu 0,55%. Yang keenam ada price to book value atau biasa disebut dengan PBV, yang berisikan overload, PBV-nya lebih dari 1 kali valuasi perusahaan, yaitu 1,03. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu earning per share atau biasa disebut dengan EPS, yaitu perusahaannya belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi. Kompetitor dari saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ini, yang pertama ada dari Surya Citra Media, yang kedua ada dari Media Nusantara Citra Tbk, dan yang ketiga ada dari PT MNC Holding Tbk, dan yang keempat ada dari PT Netvisi Media Tbk, dan yang kelima ada dari PT Global Mediacom Tbk, dan yang terakhir ada dari PT Intermedia Capital Tbk. Selanjutnya adalah mengenai analisis teknikal. Analisis teknikal bertujuan untuk mendeteksi naik turunnya harga saham yang bisa dideteksi melalui garis tren, pergerakan harga historis, melalui pola-pola yang terjadi. Sehingga ketika analisis teknikal menyatakan bahwa harga cenderung naik, trader bisa mengambil posisi beli. Berikut adalah beberapa indikator untuk analisis teknikal. Yang pertama yaitu indikator moving average atau biasa disebut dengan MA. Indikator ini menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang waktu, misalnya dalam waktu 50 hari atau sering disebut dengan MA50.
harga saham MTK pada grafik atau chart di atas menembus waktu 50 hari ke atas, maka direkomendasikan sangat beli. Yang kedua yaitu dengan indikator Relative Strength Index atau biasa disebut dengan RSI. RSI ini dapat mengetahui apakah suatu harga sudah overbought atau oversold. Dalam RSI pada chart di atas menunjukkan pasar sudah oversold sehingga ada potensi naik, saatnya untuk beli. Yang ketiga yaitu dengan indikator stokastik. Biasanya ada dua garis di stokastik, yaitu persen K dan persen D. Garis K sama dengan 14, lalu garis D sama dengan 3. Sinyal beli dan jual bisa dilihat dari garis persen K dan D. Pergerakan garis stokastik pada perusahaan MTK ini, garis K memotong garis D ke atas, berarti mendapatkan sinyal beli. Yang terakhir yaitu dengan indikator MACD. Indikator MACD ini berfungsi untuk menunjukkan tren yang sedang terjadi dan juga bisa memberikan sinyal beli atau jual. Indikator MACD ini mengalami golden cross dan sudah mulai di atas 0, berarti direkomendasikan beli. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu analisis mengenai saham APLN atau dari PT Agung Podomoro Land Tbk. PT Agung Podomoro Land Tbk merupakan perusahaan yang utamanya bergerak dalam pengembangan dan mengelola properti real estate retail, komersial, dan residensial di Indonesia. Terlibat dalam pengadaan tanah, perancangan dan pengembangan manajemen proyek, penjualan, leasing komersial dan pemasaran, serta pengoperasian dan pengelolaan pengembangan superblok, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, serta apartemen dan rumah hunian. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia. PT Agung Podomoro Land Tbk ini merupakan anak perusahaan dari PT Indovika. Selanjutnya yaitu analisis fundamental PT Agung Podomoro Land Tbk. Berdasarkan rasio keuangan, yang pertama yaitu rasio hutang yang berisikan DER atau rasio hutang kurang dari 1 atau 0,68 kali modal. Yang kedua ada tier saham yaitu yang berisikan saham tier 2 dengan market capital menengah yaitu di atas 1 triliun. Yang ketiga ada price to book value atau biasa disebut dengan PBV. PBV di sini yaitu undervalued. PBV ini lebih rendah dari valuasi perusahaan yaitu 0,21. Yang keempat ada net profit yang berisikan perusahaan ini belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Yang kelima ada current ratio yaitu yang berisikan aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek. Yang keenam ada return on equity yaitu yang berisikan profitabilitasnya kurang baik yaitu ROE-nya kurang dari 15%. Yang terakhir yaitu earning per share atau biasa disebut dengan EPS yaitu yang berisikan dengan perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya yaitu kompetitor dari saham PT Agung Podomoro Land Tbk. Yang pertama ada dari Hansen International Tbk. Yang kedua ada dari Alam Sutra Realty Tbk. Yang ketiga ada dari PT PP Property Tbk. Yang keempat ada dari PT Pollux Properties Indonesia Tbk. Dan yang kelima ada dari Metropolitan Land Tbk. Dan yang terakhir yaitu ada dari PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Selanjutnya yaitu analisis teknikal pada saham APLN. Berikut adalah beberapa indikator untuk analisis teknikal. Yang pertama yaitu dengan indikator moving average atau biasa disebut dengan MA. Indikator ini menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentan waktu. Harga saham MTK pada grafik atau chart di atas yaitu menembus waktu MA 50 ke bawah, maka direkomendasikan untuk jual. Yang kedua yaitu dengan indikator Relative Strength Index atau biasa disebut dengan RSI. RSI ini dapat mengetahui apakah suatu harga sudah overbought atau oversold. Hasil rekomendasi pada chart di atas adalah netral. Yang ketiga yaitu indikator stokastik. Ada dua garis di stokastik yaitu persen K dan persen D. Garis K sama dengan 14 dan garis D sama dengan 13. Stokastik pada grafik di atas menunjukkan rekomendasi netral. Yang keempat yaitu indikator MACD. Indikator MACD ini berfungsi untuk menunjukkan tren yang sedang terjadi dan juga bisa memberikan sinyal beli atau jual.
Indikator MACD ini mengalami dead cross dan nilai MACD ini di bawah 0 berarti disarankan untuk jual. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai obligasi negara. Obligasi negara atau biasa disebut dengan obligasi pemerintah ini adalah surat utang negara atau biasa disebut dengan SUN yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Obligasi negara juga dapat diartikan sebagai surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh Republik Indonesia sesuai masa berlakunya. Di Indonesia terdapat beberapa jenis obligasi negara seperti obligasi negara retail, sukuk retail, saving bond retail, dan sukuk negara tabungan. Pengelolaan dari surat utang negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Surat Utang Negara. Undang-undang tersebut menjamin bahwa pembayaran bunga dan pokok utang wajib dilakukan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri ini yang berwenang untuk menerbitkan surat utang negara itu adalah pemerintah. Dikarenakan surat utang ini dijamin dan diterbitkan oleh Republik Indonesia, maka ada beberapa tujuan yang diterbitkan obligasi negara. Yang pertama yaitu membiayai defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua yaitu menutup kekurangan dari kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam 1 tahun anggaran. Yang ketiga yaitu pengelolaan portofolio utang negara. Selain tujuan tadi, juga ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari penerbitan obligasi negara, yaitu yang pertama sebagai instrumen fiskal. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena penerbitan obligasi pemerintahan ini diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang jauh lebih besar dari investor di pasar modal. Yang kedua sebagai instrumen investasi, karena obligasi pemerintah ini dapat dijadikan alternatif investasi karena risikonya ini sangat kecil dan dapat terjadinya gagal bayar sehingga memberi peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolionya untuk memperkecil risiko investasi. Selain itu, investor juga dapat memiliki potensi mendapat capital gain dari nilai transaksi perdagangan obligasi pemerintah di pasar sekunder. Yang ketiga yaitu sebagai instrumen pasar keuangan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena obligasi pemerintahan negara dapat menjadi instrumen yang memperkuat stabilitas sistem keuangan negara dan dapat dijadikan sebagai acuan dari penentuan nilai instrumen keuangan lainnya. Dalam berinvestasi, tentunya kita ini mencari keuntungan ya, mengharapkan keuntungan dari investasinya itu. Ada beberapa keuntungan bagi investor dari berinvestasi dalam obligasi negara atau obligasi pemerintah. Yang pertama adalah pembayaran kupon dan pokok utangnya ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang surat utang negara. Ini menjamin bahwa negara wajib membayar kupon dan pokok utang kepada investor. Beberapa peraturan lainnya juga ikut melegitimasi penjamin ini. Yang kedua yaitu besaran kupon ini lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito. Besaran kupon dari obligasi pemerintah ini umumnya relatif lebih tinggi dari bunga deposito. Selain itu, obligasi pemerintah atau negara ini juga menawarkan pembayaran kupon baik secara periodik yang mendatangkan cash flow yang tetap tidak seperti deposito yang tergantung pada bunga. Yang ketiga yaitu keuntungan yang didapatkan yaitu kupon dibayarkan secara periodik. Jadi, investor pemegang obligasi korporasi ini akan menerima kupon secara reguler dengan jangka waktu yang disepakati. Kupon ini dapat dibayarkan dalam waktu 3 bulan, 6 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali terserah dari investornya. Yang keempat yaitu dapat dijadikan sebagai alat aset jaminan dalam mengajukan pinjaman ke bank. Yang kelima yaitu keuntungan yang didapatkan ini
potensi capital gain ini berpotensi keuntungan dari penjualan obligasi oleh investor di pasar sekunder. Keuntungan ini dapat dikalkulasikan dengan selisih harga penjualan dikurangi dengan harga beli obligasi. Apabila nilai positif, maka investor akan mendapatkan capital gain dari obligasi pemerintah. Yang keenam yaitu turut mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Tentu saja sebagai investor yang berinvestasi dalam obligasi negara ikut serta dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Di samping keuntungan yang menjanjikan tadi, tentu saja terdapat risiko dari obligasi negara. Yang pertama adalah risiko likuiditas. Hal ini dapat terjadi apabila investor menjual obligasinya ini sebelum masa jatuh tempo. Yang kedua adalah risiko capital loss. Hal ini dapat terjadi apabila investor menjual obligasinya sebelum masa jatuh tempo di pasar sekunder. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kita tadi sudah membahas mengenai analisis dari saham MTK, analisis dari saham APLN, dan juga yang terakhir kita membahas obligasi negara. Jadi terima kasih apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.